Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali ya pagi ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Tuhan boleh memulihkan kembali tenaga kami dan Kau beri kami kesempatan untuk menjalani kehidupan satu hari ini lagi. Tuhan, sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami mohon hikmat dari Tuhan, kami mohon kebenaran firman-Mu itu menuntun kehidupan kami dan mengarahkan seluruh aspek di dalam kehidupan kami. Dan kiranya melalui perenungan firman pada pagi hari ini, boleh membawa hidup kami yang semakin berbuah dan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema hikmat pagi hari ini adalah mematikan keinginan daging. Terambil dari Kolose 3 ayatnya yang kelima sampai dengan 11. Namun saya akan bacakan ayatnya yang kelima bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara sekalian, hidup adalah suatu pilihan. Tentu saja ini adalah salah satu kata-kata bijak yang mungkin sering kali kita dengar. Tampaknya memang benar ya, bahwa dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Sejak kita membuka mata di pagi hari, bahkan sampai kita menutup mata di malam hari. Kita punya pilihan apakah ingin untuk kembali menarik selimut dan melanjutkan tidur, atau segera bangun dan bersiap untuk memulai hari. Selalu ada pilihan yang harus diputuskan. Sama halnya saudara dengan kehidupan spiritualitas kita sebagai orang percaya. Kita sebenarnya memiliki pilihan untuk dapat hidup mengikuti hawa nafsu yang berdosa, ataukah hidup mengikuti kehendak firman Tuhan. Kita juga memiliki pilihan untuk menjalani hidup dengan keinginan daging, ataukah hidup dituntun oleh Roh Kudus. Selalu ada pilihan yang harus diputuskan. Namun sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, pilihan yang sangat tepat dan dibutuhkan ialah perubahan dari manusia lama menuju manusia baru. Oleh karena itu saudara, Rasul Paulus dalam suratnya menasehati kita agar kita mematikan dan membuang manusia lama itu, serta mengenakan manusia yang baru. Lantas bagaimana kita memperoleh perubahan yang nyata ini saudara? Hal yang dapat terwujud ketika kita dapat menanggalkan berbagai keinginan duniawi dan menggantikannya dengan hidup sesuai firman Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan dapat terus melihat kepada anugerah Allah, yaitu hidup di dalam pembenaran melalui karya keselamatannya yang dilakukan untuk manusia berdosa. Dengan demikian, mari sebagai murid-murid Kristus, kita terus memperbarui hidup kita, melepaskan dan mematikan segala hal-hal duniawi yang dipenuhi oleh hawa nafsu, serta yang paling penting ialah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Saudara, pilihlah jalan hidup yang menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami untuk semakin serupa dengan Tuhan, untuk hidup semakin mempermuliakan Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh kebenaran firman-Mu oleh Roh Kudus. Tuhan, biarlah kerinduan kami ini tidak hanya sekedar kami ucapkan, namun ini juga menjadi kerinduan yang terdalam di dalam hati kami untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan daripada Tuhan, memampukan kami untuk mematikan segala keinginan daging yang terus bergejolak, yang terus mencoba untuk menggoda kami dan menarik kami daripada Tuhan. Mampukan dan kuatkanlah kami. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bagi kami yang sedang dalam pergumulan berat,
bagi kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan, bagi kami yang mungkin sedang merasa sendiri, kesepian, maupun sedang dalam suasana duka. Tuhan, hiburkan kami, kuatkan kami, beri pertolongan kepada kami, untuk kami dapat tetap mampu melihat Tuhan sebagai Allah yang baik, dan kami memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami, sekalipun situasi kondisi berubah tidak seperti apa yang kami inginkan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa, amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita ingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus berkomitmen untuk menjadi serupa dengannya. God bless you.